Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-naf'a wa intifa'u mudhakirah wa tadhkira al-ifadah wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalal 'ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa li sa'iri salihin fi darin amin fi kitabih Sunan Tirmidzi al-Jami' Tirmidzi al-Anqal Ar-Rabi utawi kang kaping papat babu mek babe perkara yakulu kang ngucap kang donga sapa wong ida dakhala ing dalem nalika mlebu sapa wong al khalaa ing panggonan nyepi, artinya napa? WC, toilet, jeding, kamar mandi. Wa bi ilahi qala haddatsana nyaritaken hadisna ing kita sapa Kutaibah wa Hannadun lan Hannad. Sampun dijelaskan kemarin ya, Kutaibah itu siapa, Imam Hannad itu siapa. Taqaddama tarajim niku nggih. Qala dawu sapa Kutaibah wa Hannad. Dawune ngeten. Haddatsa nyaritakan hadisna ing kita sapa Waqi'un ini sampun grafnya sampun an Syu'bata saking Syu'bah. Ani Syu'bah bisa dilihat di Sarah. Ibnul Hajjaj Ibnul Wirid al-Idki Maula Abu niki Thiqatun Hafidun Mutqinun. Dia orang yang thiqah, hafid dan mutqinun. Thiqah terpercaya, hafid benar-benar hafal ribuan hadis, mutqinun kuat hafalannya atau bisa dipercaya, tangguh. Kasauri kana As-Sauri yaqulu. As-Sauri berkata, berkomentar tentang beliau Syu'bah. Kata As-Sauri bagaimana? Wa amirul mu'minina fil hadis. Beliau adalah presidennya ahli hadis. Khalifahnya apa? Amirul mu'minin, pemimpin orang-orang mukmin dari pakar ahli hadis. Hebat nih. Wah, apalagi 40 hadis arba'in aja ngeluh-ngeluh, pusing-pusing. 100 hadis tentang akhlak saja pusing. Ini ribuan hadis. Dan hadis itu ya, walaupun hadisnya sama, seumpama innamal a'malu binniyat, beda jalur itu disebut hadis yang beda juga. Karena dengan bedanya jalur ini menyangkut ke bedanya status. Sama saya hadisnya satu, belajar ke syekh ini, tapi yang ini jalur yang kuat. Ini beda karena walaupun matanya sama, hadisnya sama, kekuatannya beda. Makanya disebut hadis yang berbeda juga. Wa huwa awwalu man fattasha bil Iraqi minar rijal. Dan beliau adalah orang yang pertama kali meneliti para rijal, para ahli hadis di Irak. Irak itu ahli ilmu. Imam Syafi'i pernah ke Irak. Terus Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Setelah di Mesir itu ada Qaul Jadid. Qaul Jadid itu ketika beliau sudah di Mesir. Di Mesir itu maju. Makanya banyak berpengaruh terhadap hasil ijtihad Imam Syafi'i. Pada awal-awal Qaul Qadim apa? Orang itu kalau sudah waktu sholat, maka maghrib harus segera sholat. Kalau gitu waktunya cepat habis. Tapi ketika beliau pindah di Mesir berbeda, agak longgar waktu. Kenapa enggak? Kalau di kampung orang enggak banyak kesibukan. Datang waktu maghrib langsung sholat bisa. Tapi kalau di kota masih di gini. Jadi kok seumpama langsung waktunya habis ya, orang bisa kodok semua.
itu berpengaruh sekali. Bukan hanya karena itu saja, mungkin juga ada baik hadis atau apa yang menyebabkan hasil ijtihad beliau berubah. Dan ijtihad yang belakang tidak menghapus ijtihad yang pertama. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa digagalkan dengan ijtihad yang lain. An Abdul Aziz, saking Abdul Aziz ibni Suhaibin, kan tadi putrane Suhaib, beliau memiliki murid seperti Syu'bah, Hamad, ini murid-muridnya Abdul Aziz. Wasaqahu Ahmad, Imam Ahmad mengkategorikan beliau sebagai imam yang thiqah, yang terpercaya. An Anasin, saking sahabat Anas ibni Malik yang tadi putrane Malik, muridnya sahabat. Hebat, muridnya kiai hebat, apa mana muridnya sahabat. Masya Allah, tabiin. Nah, sahabat Anas itu siapa? An Anas ibni Malik ibn Nadir al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulillah. Beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW. Beliau yatim umur 10 tahun, sama ibunya diantarkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Unes, Anas kecil, biarkan mondok di sini, biarkan ngaji di sini agar menjadi khotim panjenengan, pelayan panjenengan. Rasulullah sangat sabar, dan pengakuan Anas, mulai saya bertemu dengan Rasulullah sampai beliau kembali kepada Allah, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada saya. Pernah sahabat Anas disuruh mengantarkan makanan, gak datang-datang, ternyata sahabat Anas tersangkut di kerumunan anak-anak kecil yang sedang main, tapi beliau masih bawa makanan yang dikirimkan oleh Rasulullah. Terus ditunggu sama Rasulullah, kok gak datang-datang nih. Terus Rasulullah berangkat, ternyata dilihat dari jauh, sahabat Anas melihat anak-anak yang sedang bermain, maklum masih kecil. Itu cuma dilihat aja, enggak dimarahi, dibentak-bentak. Akhirnya sahabat Anas tahu ada Rasulullah, langsung berangkat. Itu enggak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Khadamau asyra sinina, beliau melayani Rasulullah SAW, menjadi pelayan Rasulullah SAW asyra sinina, selama 10 tahun. Minimal mondok 10 tahun. Sahabat Anas 10 tahun. Sahabiyun, ada yang 3 tahun, kayak Abu Hurairah 3 tahun. Makanya kalau anak mondoknya SMP saja ya 3 tahun, kelas 1, 2, 3 SMP. Terus boyong SMA-nya di rumah, bahaya itu kadang. Karena apa? Di pondok merasa tertekan, ketika di SMA bebas. Perkara kalau sudah ditahan, terus ingin meledak kok tidak bisa meledak, ketika diledakkan hentakannya kuat. Kebebasan itu bahaya. Banyak juga santri-santri yang asalnya mondok di pondok, dikekang tidak boleh melakukan kemaksiatan gini. Ketika kuliah ketemu mahasiswi kaget, ikut kegiatan gini. Itu kadang malah lebih parah daripada anak-anak yang nggak pernah mondok. Karena anak-anak yang nggak pernah mondok ketemu anak perempuan agak biasa. Anak-anak pondok udah bingung, dia ngomong salah tingkah, padahal nggak ada apa-apa. Makanya mondok, kalau sudah mondok ya mesti san. Kita milih hidup jalur yang seperti ini, kita lakukan. Mudah-mudahan diridhoi sama Allah, diberi ilmu sama Allah. Ada teman itu dulunya ya gaul gitu, waktu SMP-nya gaul sama teman-teman. Kan kalau masih kecil itu teman itu kayak saudara, nggak ada macam-macam pikiran, macam-macam nggak ada. Lama nggak ketemu karena teman saya ini mondok. Terus pas acara apa gitu ketemu. Kamu dari mana? Coba nggak pernah kelihatan. Aku mondok, nanya. Oh, sejak kapan kamu terjerumus di pondok? Terjerumus di pondok. Ya. Itu sahabat Anas mondoknya 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Ya, seperti keterangan tadi pagi ya apa? Orang semakin lama di pondok, warna keislamannya semakin kuat, sulit untuk pudar. Jadi hidup diterpa ujian
badai seganas apapun ketika sudah bermasyarakat dia sudah tangguh karena warnanya sudah menyatu. Kalau baru mondok ibarat winter baru warna baru dicelup ditarik lagi terus dicuci udah pudar lagi. Mondok minimal ya itulah 6 tahun tapi nggak pulang sama sekali. 10 tahun. Kalau 3 tahun ya sudah baik lah mondok. Tapi kalau bisa sampai karena gini, kalau mondok sampai 10 tahun sampai 15 tahun itu langka, jarang. Jadi ilmunya juga maksimal. Barang kalau maksimal itu kualitas, kalau bagus sekalian bagus. Barang kalau agak bagus agak jelek ini harganya murah. Bukan kok kita minta dihargai, bukan, tapi dari segi kualitas kan udah beda dan menjadi barang langka. Barang langka itu dicari banyak ya, tapi bukan kok kita mondok segitu untuk dicari orang, enggak. Dari segi kemanfaatannya lebih, insya Allah keilmuannya lebih manfaat, lebih mudah. Dan semua fan diusahakan bisa. Ya dulu takutnya apa ya? Yang paling saya takut itu jangan-jangan sudah mondok 10 tahun pas pulang ditanya nggak bisa. Betapa kecewanya masyarakat. Kayak nggak ikhlas ya mondoknya demi menjawab pertanyaan masyarakat. Nah, tapi ya di pertengahan perjalanan belajar ikhya, syarah hikam apa, digiring sama Allah, dituntun sama Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Sulit ikhlas. Ngomongnya gampang. Kadang sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun belum bisa mencapai ikhlas. Sulit. Kalau nggak kenal sama Allah, benar-benar kenal, masih kesulitan ikhlas. Kalau udah kenal sama Allah, walaupun udah 15 tahun, baru 10 tahun, kenal sama Allah bisa ikhlas. Makanya kadang orang, jangan belajar kitab ini, nanti overdosis. Imam Syafi'i itu umur 14 sudah alim, sudah jadi mufti, berarti sudah belajar ilmu ikhlas. Berarti dari kecil itu sudah harus diajarkan. Kadang kan orang jangan belajar tasawuf dulu masih kecil gini. Bagi saya yang namanya belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf sejak kecil harus ditancapkan, dibiasakan. Sahabat Anas 10 tahun udah ngaji sama Rasulullah. Masa Rasulullah nggak ngajarkan ikhlas? Abdullah bin Umar sejak kecil ngaji sama Rasulullah. Masa Rasulullah nggak ngajarkan ikhlas? Nggak ngajarkan zuhud, nggak ngajarkan. Tetap diajarkan. Sedini mungkin diajari sakho loman. Qala dawuh sinten sahabat Anas bin Malik kana ono sapa nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ing dalam nalika mlebet sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khala'a ing maudhi'u qada'il hajah, tempat untuk qada'il hajat. Nggih, toilet. Apunten nggih, WC. Kala ndonga sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh dalam artian berdoa. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun paureksa sapa ingsun, saya minta perlindungan bika kelawan panjenengan. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu. Qala dawuh sinten Syu'bah waqat qala lan terkadang dawuh. Qala qad biasanya kalau masuk fi'il mati kan teman-teman. Ini qala tapi terkadang. Waqat qala lan terkadang dawuh sinten Abdul Aziz marratan ing dalam siji ambalan ukhra kang liya. Terkadang beliau begini. A'udzu billahi minal khubuthi wal khabith. A'udzu nyuwun barok sapa ingsun minal khubuthi saking setan lanang wal khabithi. Minal khubuthi saking nopo? Al khubuthi wal khabith.
minal khubuthi saking perkara kang dibenci ai minasyai'i al makruhi disara ai minasyai'i al makruhi wal khabithi lan perkara kang diwodo perkara yang dicela ai minasyai'i al madmumi wa minasyai'i al madmum au minal khubuthi saman khubuthi napa khubuthi sukun au minal khubuthi utawa saking setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan wadon wal khubuthu niku teng andhap wonten salah jam'u khabisin wal khaba'ithu jam'u khabisatin yuridu dzukrana syayatini wa inasihim. Ini salah ketik dzukrana kok hamzanya ada alifnya ada hamzah kan kayak dzikrun annas syayatin kan gitu. Karena kadang memang percetakan itu orang kerja. Jadi ada percetakan, nyetak buku, nyetak kitab. Siapa yang mau ngetik, ya digaji per halaman berapa. Gitu. Jadi kalau nulisnya diteliti bener, nggak dapat. Makanya anggar ngetik cepet-cepetan, biar dapat halaman banyak, dapat gaji. Makanya baca kitab sekarang kalau nggak alim rawan keliru. Kadang lanya dibuang, la ya juzu lanya dibuang menjadi apa? Ya juzu. Perbandingan kitab-kitab itu penting. Kadang satu kitab kita harus punya beberapa syarah, beberapa naskah. Ya, muhtal hadis ya sering beda. Bagaimana di kitab yang situ begini, yang ini, itu yang betul. Ini kalau nahwu sarfnya nggak jalan juga nggak tahu. Qala dawu sinten Abu Isa, Imam Abu Isa wa fil bab lan kita tetep ing dalem bab an aliyin saking Sayyidina Ali wa Zaid bin Arqam lan Zaid bin Arqam wa Jabir bin sahabat Jabir wa bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berarti banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sayyidina Ali, Zaid bin Arqam, sahabat Jabir bin Mas'ud banyak. Qala dawuh Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi. Komentarnya Imam Tirmidzi bagaimana? Hadis Anasin utawi hadis sahabat Anas asahu iku luwih asahu syai'in iku luwih sahih suci-suci fi hadzal bab indal bab wa ahsanu lan luwih bagus di antara riwayat-riwayat Sayyidina Ali ke murid-muridnya, Zaid bin Arqam ke murid-muridnya setelah diteliti oleh Imam Tirmidzi ternyata paling akurat paling baik dari segi rijalnya rawinya itu riwayat dari Anas sampai Anas. Wa hadis Zaid bin Arqam utawi hadis Zaid bin Arqam fi isnadi kita tetap ing dalam sanate hadis Zaid bin Arqam ittirabun utawi ana goncang. Ada kegoncangan sedikit. Artinya apa? Ini rawinya masih ada yang hafalannya kurang kuat atau apa. Jadi beda sama riwayat dari sahabat Anas. Ini ada dari sini. Rawa ngriwayatake sapa Hisham ad-Dastuwai. Wa Sa'id bin Abi Urwata lan Sa'id ibnu Abi Urwata kan dadi putrane Abu Urwah. An Qatadah saking Qatadah. Faqala mongkon dawuh sapa Sa'id Anil Qasimi saking Al-Qasim ibni Aufin As-Syaibani An Zaid bin Arqam saking Zaid bin Arqam. Wa qala dawuh sapa Hisham ad-Dastuwai kang Dastuwai an Qatadah saking Qatadah an Zaid bin Arqam saking Zaid bin Arqam. Warawalan ngriwayataken hu ing hadis sapa Syu'bah
wa Ma'marun lan Ma'mar an Qatadah saking Qatadah anin Nadri saking Nadr ibni Anas yang dadi putrane Anas. Ani ittirab yakni rawa ba'du ruwati ala wajhin. Sebagian rawinya meriwayatkan seperti ini. Rawi yang lain seperti ini. Ini yang betul yang mana? Kan ragu. Ragu itu goncang ittirab. Ini yang betul ini apa yang ini? Gimana ini? Ini satu masalah lagi. Faqala nuri dawu sapa Syu'bah Imam Syu'bah Zaid bin Arqam saking Zaid bin Arqam. Faqala dawu sapa Ma'mar anin Nadri saking Nadr ibni Anas saking Nadr bin Anas. An abi saking bapakne Nadr. Berarti sinten? Anas. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada informasi bahwasanya putranya Sayyidina Anas ada yang namanya An-Nadr. Gitu. Jadi sahabat Anas didoakan sama Rasulullah, menjadi khatimnya Rasulullah didoakan. Mudah-mudahan ya Allah memberkahi dalam masalah rezekinya, keturunannya. Beliau meninggal itu jumlah keluarganya ada 100. Terus hewannya banyak, ternaknya banyak, hartanya banyak. Didoakan sama Rasulullah. Senang Rasulullah ada yang khidmah sama beliau, didoakan secara khusus. Makanya santri kalau khidmah kiai biasanya dapat doa khusus. Ini kok teman-temannya belum bangun, dia sudah masak nasi buat sarapan teman-temannya gini. Dia sudah ini capek ini, ya Allah. Kadang ngaji sampai ketiduran. Ya Allah kasihan, berkahi ya Allah, berkahi. Dapat doa khusus. Ya. Itu berkahnya khidmah. Terus kalau khidmah itu lebih sering mengalah, enak tidur daripada bantu ya, tapi dia menggugurkan nafsunya demi khidmah ke kiai. Nanti di masyarakat dia akan terbiasa menggugurkan egonya demi masyarakat, khidmah ke masyarakat. Nah, ini yang menjadikan diterima di masyarakat. Gampangan. Kalau ada usaha Abu Isa soal itu tanggal sapa ingsun Muhammad dan Muhammad an ada saking iki hadis opo iki kok ono ngene. Faqala mengkono didhawuhi sinten Muhammad yahtamilu member ayakuna apa yen to ono sapa Qatadah rawa iku ngriwayataken sapa Qatadah anhuma saking kali Qatadah Zaid bin Arqam An-Nadr jami'an halis kabehan Faqala makana dawuh sapa Muhammad yuhtamalu keambaraken ayakuna yen to ana sapa Qatadah rawa ibu ngriwayataken sapa Qatadah anhuma saking Zaid bin Arqam lan Nadr jami'an hale sekabehane. Bisa jadi Zaid bin Arqam itu mengaji kepada Nadr, bisa mengaji kepada Zaid bin Arqam. Akhbarana nyari ngabaraken wabila kala akhbarana ngabaraken na ing kita sapa Ahmad ibnu Abdata kan diberikan Abda ad-Dabbiyu ambang Sadabi al-Basri kang basa Basrah haddasa qala dawuh sinten Ahmad dawuh ngeten haddasa nyaritaken hadina ing kita sapa Muhammad ibnu Zaid kang dadi putrane Zaid an Abdul Aziz saking Abdul Aziz sing Abdul Aziz niki ibnu Suhaib kang dadi putrane Suhaib sing Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin saking sahabat Anas
Ibni Malik kan dadi putrane Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala indal mereka mlebu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khala'a ing dalam kamar mandi utawa WC toilet. Qala dawuh sinten qala ndonga sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni satamana ingsun a'udzu kunyuwun pawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal khubuthi saking setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan wadon. Nah, yang sering dipakai oleh kita itu hadis yang ke-6 lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, di awal a'udzubika minal khubuthi wal khabis, ada yang ngoten ya. Beberapa riwayat. Qala dawu sapa Abu Isa, hadza utawi kila hadis iku hadis hasan kang hasan sahih kang sahih. Hadis yang kelima wallahu a'lam.